bab 19 di sekarang sudah dibaca. Babul Hatha bab 21. Masya Allah, 21. Babu tafadhuli ahli iman sudah dibaca belum? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pengajian kita, penjelasan ringkas dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam Muslim bin Hajjaj Ibnu Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi dalam kitab yang terkenal dengan Sahih Muslim. Pada hari ini pada bab ke-21, babu tafadhuli ahli al-imani fihi wa rujhani ahli al-yamani fihi. Babu tafadhuli ahli al-imani fihi wa rujhani ahli al-yamani fihi. Bab keutamaan orang-orang yang beriman di dalamnya dan rujhani ahli al-yamani fihi, dan lebih kuatnya bahwa itu adalah orang-orang Yaman dalam perkara iman, ya. Perlu diingatkan bahwa ahlul Yaman yang dimaksud di sini terjadi perbedaan pendapat dengan para ulama, tetapi yang benar, yang kuat, ahlul Yaman yang dimaksud adalah penduduk Yaman, negeri Yaman, ya. Sebagian ulama mengatakan ahlul Yaman yang dimaksud adalah ahlul Madinah, karena mereka mengatakan orang Madinah berada di sebelah kanan dari kiblat, dari posisi Ka'bah gitu. Ahlul Yaman kalau patokannya Ka'bah, maka dia adalah orang Madinah gitu, ya. Tetapi yang benar bahwa ahlul Yaman di sini adalah penduduk Yaman, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, penyebutan detail tentang letak mereka atau tempat tinggal mereka, ya. Jadi ini dalil tentang keutamaan penduduk Yaman, ya. Namun kebanyakan para ulama mengatakan yang dimaksud dengan penduduk Yaman dan keutamaan mereka ini adalah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan generasi awal dari umat. Adapun sesudahnya maka mungkin ada yang lain yang lebih utama dari mereka. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nah, qala Imam Muslim rahimahullah taala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Abu Usamah التحويل وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي التحويل وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد التحويل وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي واللفظ له قال حدثنا معتمر عن إسماعيل قال سمعت قيسا يروي عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال ألا إن الإيمان ها هنا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضرة. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari beberapa guru beliau. Yang pertama Abu Bakr bin Abi Syaibah. Haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah. Abu Bakr bin Syaibah dari Abu Usamah, Hammad bin Usamah bin Zaid Al-Kufi. Hammad bin Usamah bin Zaid
Al-Kufi, ya, kunyahnya Abu Usamah. Berarti kunyahnya sama dengan nama bapaknya, Hammad bin Usamah. Tahwil wa haddatsana Ibnu Numairin, artinya Imam Muslim meriwayatkan pula dari Muhammad bin Abdullah bin Numair. Muhammad bin Abdullah bin Numair dari bapaknya yaitu Abdullah bin Numair. Ya. Jadi Ibnu Numair nisbah kepada kakeknya. Karena namanya Muhammad, bapaknya Abdullah dan kakeknya Numair, ya. Kemudian guru ketiga dari Imam Muslim adalah Abu Quraib, Mahmud bin Al-Ala. Abu Quraib, beliau berkata haddatsana Ibnu Idris, yaitu Abdullah bin Idris. Abdullah bin Idris. Ketiga mereka yaitu Abu Usamah, kemudian Abdullah bin Numair dan Abdullah bin Idris. Ketiganya meriwayatkan dari Ismail ibni Abi Khalid. Ketiganya meriwayatkan dari Ismail ibni Abi Khalidin. Kemudian guru keempat dari Imam Muslim, qala haddatsana Yahya bin Habib Al-Harithi wal lafdhu lahu, dan lafal hadis ini matannya adalah lafal dari Yahya bin Habib. Qala haddatsana Mu'tamir bin Sulaiman an Ismaila ibni Abi Khalid, yang di atas tadi. Kulluhum an Ismaila ibni Abi Khalid. Jadi ketemunya di atasnya. Ya, ketemunya di atasnya. Jadi kalau begitu dalam pelajaran tentang ilmu mustalah hadis kita mengatakan bahwa Abu Usamah, perhatikan baik-baik, riwayat pertama, Abu Usamah punya mutabi', ada riwayat yang menguatkan, ya, riwayatnya dari perawi yang lain. Siapa dia? Mutabi' dari Abi Usamah adalah Abdullah bin Numair yang sejajar dengannya. Itu mutabi'nya. Abdullah bin Numair mutabi' dari Abu Usamah, mutabi' dari Abdullah bin Idris. Begitu, ya. Adapun ya Ismail dan juga mutabi' dari siapa? Mu'tamir bin Sulaiman. Mu'tamir bin Sulaiman itu mutaba' yang sejajar dalam riwayat, ya, disebut mutabi'. Ya, jika di atasnya disebut syahid, ya. An Ismail bin Abi Khalidin annahu qala sami'tu Qaisan yarwi, Qais bin Abi Khazim Al-Bajali yarwi an Abi Mas'udin. Abi Mas'ud bukan Ibnu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud. Adapun Abu Mas'ud dia adalah Uqbah bin Amr bin Tha'labah. Uqbah bin Amr bin Tha'labah, Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri, nisbah kepada Al-Badr. Ya, sebagian mengatakan dia tidak ikut perang Badar, cuman dia tinggal dan berdiam di Badar nantinya. Nazilu Badrin. Paham ya? Maka nisbahnya bukan kepada karena ikut perang Badar. Namun pendapat ini dibantah oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ethiopi. Kata beliau telah sah keterangan yang menunjukkan bahwa dia hadir dalam perang Badar, ya, meskipun yang masyhur yang pertama tadi. Wallahu a'lam bissawab. Abu Mas'ud Al-Badri, dia disebutkan dalam hadis Arba'in, Abu Mas'ud Al-Badri. Berkata Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu, asyara an-nabiyyu biyadihi nahwal yamani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan tangannya ke arah Yaman. Nahwa jihah, ya, jihata al-yamani. Faqal, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala innal imana hahuna. Sesungguhnya ketahuilah, huruf tanbih, ala innal imana hahuna. Sesungguhnya iman itu di sana. Iman itu di sana, ini di arah Yaman. Wa innal qaswata wa ghiradhal qulubi fil faddadina. Dan sesungguhnya al-qaswah, keketusan, wa ghiradhal qulubi, dan hati yang keras ada pada faddadin.
faddadin, yaitu para penunggang. Yang disebutkan inda usuli adnabil ibil, yang dimaksud inda usuli adnabil ibil, di tempat asal ekor-ekor onta. Maksudnya ekor onta yaitu para di mana terdapat banyak onta dan para penggembalanya. Maka orang yang mengembalakan onta ahlus sari, biasanya orang kaya, karena harga onta juga mahal, pemiliknya kaya, penggembalanya juga kaya, dan itu menyebabkan sifat dari orang yang mengembalakan onta lebih sombong, lebih angkuh, lebih keras hati dibanding penggembala kambing, karena kambing harganya lebih murah. Karena itu banyak yang memelihara kambing dari kalangan orang miskin, bukan onta. Kalau onta orang kaya, itu modal besar kan gitu ya. Maka ciri atau akhirnya menyebabkan bahwa kebanyakan dari penggembala kambing orangnya lebih zuhud, lebih sederhana, rendah hati. Dan karena itulah Nabi menyebutkan bahwa para nabi kebanyakannya dari penggembala kambing, bukan penggembala onta. Paham ya? Penggembala kambing, bukan penggembala onta, ya. Seperti kisah Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan dua wanita, ya, yang dikatakan putri dari seorang nabi, sebagian mengatakan bukan nabi tapi dia orang soleh dan sebagainya. Alhasil bahwa kambing atau domba ini dekat dengan apa yang ada dari pekerjaan para nabi, ya, dan itu menunjukkan kepada kita keadaan bahwa orang-orang penggembala kambing, seperti dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan bahwa mereka orang-orang yang bersahaya, sederhana, rendah hati, tidak sombong, ya. Maka Nabi ingatkan pemilik onta ini orang-orang yang sombong. Inda usuli aznab ekor, zanab, ya, jamak dari zanab yaitu ekor onta. Haitsu yatlu'u qarna syaitan, yang dimaksud adalah orang-orang Irak, orang-orang yang ada di Irak. Haitsu yatlu'u qarna syaitan, yang darinya terbit tanduk syaitan, dua tanduk syaitan, fi Rabi'ata wa Mudhara, yaitu fi Rabi'ah dan Mudhar, suku Rabi'ah dan Mudhar, tempat asal mereka, ya. Demikian riwayatnya. Lebih lanjut disebutkan dalam hadis yang berikutnya penjelasan Nabi tentang keutamaan orang-orang Yaman. Qala Imam Muslim rahimahullah taala haddatsana Abu Rabi' Az-Zahrani, Abu Rabi' Sulaiman bin Dawud Al-Ataki, Sulaiman bin Dawud Al-Ataki, Abu Rabi' Az-Zahrani. Qala anba'ana Hammadun, qala anba'ana Hammadun, ia berkata mengabarkan kepada kami, memberitakan. Imba ini bisa berarti akhbarana, mengabarkan kepada kami dalam bentuk dibacakan kepada gurunya, bisa juga dalam bentuk risalah. Imba disebut munawalah atau mukatabah, itu juga dilafalkan dengan kalimat amba'ana. Artinya dia tidak sedetail mendengarkan langsung, mungkin dikirimkan dalam bentuk buku, ya, atau dalam bentuk surat, ya, tidak langsung didengarkan dari suara gurunya ataupun suara murid yang membacakan di hadapan guru. Jelas ya? Karena itu sebagian ulama mengatakan dia duna al-ikhbari wat tahdits. Dalam hukum kekuatan riwayat lebih rendah dibanding haddatsana, yang bisa berarti sami'tu, mendengar langsung dari lafaz guru, atau akhbarana, yaitu qira'ala asy-syekh atau al-ard, itu pembacaan hadis di hadapan syekh mendengarkan, memperbaiki jika ada kekurangan, dilafalkan dengan akhbarana. Nah, amba'ana duna dzalika, lebih rendah dari itu dalam hal kekuatan, tetapi dia sah, riwayatnya sah, ya, asalkan risalah yang dikirimkan, ya, itu adalah risalah yang tidak dicampuri tangan-tangan manusia, tidak pernah dirubah kalimat-kalimatnya dan sebagainya, ya. Amba'ana Hammadun, itu Hammad bin Zaid ibn Arqam Al-Azdi, Hamad bin Zaid Ad-Dirham Al-Azdi,
Qala haddatsana Ayyub. Qala haddatsana Ayyub. Ya, Ayyub bin Abi Tamimah atau Ayyub bin Kaisan. Ayyub bin Kaisan. Kaisan kunyahnya Abu Tamimah, tabi'i jalil. Ayyub bin Kaisan qala haddatsana Muhammad, Muhammad bin Sirin, tabi'in juga. Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhir radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa ahlul yamani hum araqqu afidatan al-imanu yamanin wal fiqhu yamanin wal hikmatu yamaniyatun. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, jaa ahlul Yaman, datang penduduk Yaman. Ya, datang penduduk Yaman. Maksudnya akan datang rombongan dari Yaman. Hum araku afidatan. Mereka adalah orang-orang yang sangat lembut hatinya. Araku afidatan, sangat lembut hatinya. Ya, al imanu yamanin. Iman itu yamanin. Ya, wal fiqhu yamanin. Fikih juga yamanin. Wal hikmatu yamaniyah. Dan hikmah itu yamaniyah. Ya, maksudnya al imanu ya yamanin. Iman itu bisa berarti dari arah Yaman, artinya kuatnya hati mereka dalam berpegang dengan keimanan, atau bisa berarti bahwa al imanu yumnun. Iman itu kebaikan. Yumnun artinya kebaikan. Paham ya? Setiap yang baik disebut yumnun. Ya. Ya. Adapun kebalikannya ya, tafaul, syu'mun lawan dari yumnun. Yumnun artinya kebaikan, sya'mun kejelekan. Ya. Maka bisa berarti makna keduanya, al-imanu yamanin, iman itu yaman, ya. Dan kemungkinan diinginkan keduanya. Diinginkan bahwa iman itu kebaikan. Dan kebaikan itu ada pada penduduk Yaman karena lembutnya hati mereka. Maka mereka pun ketika sampai pada mereka keimanan, mereka asra'un nasi ijabatan, orang yang paling segera menerima panggilan iman, wa asyadduhum tamassukan, dan orang yang paling berpegang teguh kepadanya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Wal fiqhu yamanin. Demikian pula al-fiqhu, ay makna al-aqlu aw al-fahmu. Ya, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, ay yaqilu qawli, yaqilu aw yafhamu. Ya, fal fiqhu al-aqlu wal fahmu. Berarti fikih itu adalah artinya akal, kecerdasan dan pemahaman. Ya, itu juga yaman karena dia kebaikan. Al-aqlu dalam syariat semuanya berarti kebaikan. Ya, nanti kemudian akhir-akhir setelah diterjemahkannya buku-buku dari para filosof ahlul kalam, ya, maka jadilah kemudian al-aqlu itu bermakna dzam, artinya menjadi celaan. Kalau tidak, asalnya al-aqlu dalam syariat itu mahmud, terpuji. Jelas ya? Ya. Sama dengan hikmah. Al-hikmah asalnya adalah kebaikan. Ya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-hikmatu wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min kitabillahi wa hikmah. Al-hikmah itu kata beliau as-sunnah. Al-hikmah itu baik. Ya. Tapi kemudian ketika diterjemahkan buku-buku filsafat, dibuatlah darul hikmah untuk memuat kalimat-kalimat para filosof tadi yang akhirnya merusak akidah kaum muslimin. Jadilah hikmah menjadi makna yang kurang baik, memiliki konotasi yang jelek. Disebutkan ahlul hikami ay mutakallimin mutafalsifin. Paham ya? Kalau tidak, asalnya hikmah itu baik, maknanya baik. Ya, maka perlu kita lihat perkataan para ulama ketika menyebutkan suatu kalimat, apakah yang mereka inginkan dengannya itlaqul qadim, apa yang digunakan dari istilah lama,
dan asal, au itlaqul jadid, atau makna yang baru, ya. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Wal fiqhu yamanin, fikih, akal, kebaikan, dan juga ada pada penduduk Yaman, ya. Wal hikmatu yamaniyatun, wal hikmatu yamaniyah. Yamaniyah kenapa? Kenapa bukan yamanin juga? Ya, al iman yamanin, ya, ya, karena dia muannas. Al hikmah, ya, yamaniyah jadinya, ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi sini bentuk dari keutamaan 3 perkara tadi, yaitu iman, wal fiqhu, wal hikmah. Keutamaannya bahwa dia kebaikan, kemudian juga itu menunjukkan keutamaan penduduk Yaman, bahwa mereka sahibu imanin wa fiqhin wa hikmatin. Hum ashabu, ya, imanin wa fiqhin wa hikmatin, ya. Naam. Qala Imam Muslim rahimahullah ta'ala, haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Ibnu Abi Addi, ya, nisbah kepada kakeknya, dia adalah Muhammad ibn Ibrahim ibn Adi. Muhammad ibn Ibrahim ibn Adi, ibn Abi Adi, ya. Tahwil. Wa haddatsani Amrun Naqidu, Amr bin Muhammad An-Naqid Al-Baghdadi. Qala haddatsana Ishaq bin Yusuf Al-Azraq, Ishaq bin Yusuf ibnu Midras Al-Wasiti Al-Azraq. Kilahuma yaitu Ibnu Abi Adi wa Ishaq ibnu Yusuf. Kilahuma an Ibni Aun, dari Ibnu Aun. Ibnu Aun Abdullah bin Aun bin Artaban, ya. An Muhammad bin Sirin tadi, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithlihi artinya apa? Lafalnya sama persis, ya. Kalau nahwahu mirip, ya, itu istilah Imam Muslim, ya. Baik, cukup, ya, insyaallah cukup dulu, ya. Adapun yang berikutnya, ya, akan ada keterangan lebih detail tentang perkara yang berkaitan dengan masalah keutamaan ahlu al-Yaman, warujhanu ahli al-Yamani fihi, ya. Jadi sesuai dengan judul bab, menunjukkan bahwa penduduk atau orang-orang beriman, mereka bertingkat-tingkat dalam keadaan keimanan mereka. Berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Kalau bertambah berkurang berarti apa? Fannasu fi yatafadhalun. Kalau begitu manusia pasti bertingkat-tingkat keadaannya. Ya, itu maksudnya babu tafaduli ahlul imani fihi. Bab adanya tingkatan-tingkatan di kalangan orang-orang beriman. Warujhani ahlul yamani fihi, dan kuatnya keimanan itu pada penduduk Yaman. Bahwa mereka arjahu an-nasi imana, artinya orang yang paling kuat keimanannya fil ghalib, dalam kebanyakannya, ya. Adapun al-afrad tentunya mungkin terjadi yang lainnya lebih kuat dibanding yang lainnya. Seperti kita tahu bahwa orang yang paling kuat keimanannya setelah para nabi siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab dari Quraisy. Laisu min ahli Yaman. Jelas, ya? Laisa min ahli Yaman. Maka tadi fil ghalib al-aglab, ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Ada tambahan dari Ustaz? Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Baik, sekian sampai sini. Yang mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.